Kalian tahu tidak, raja dan ratu mempunyai 6 pangeran dan 1 putri. Ya, mereka memiliki 6 pangeran yang tangguh dan tampan. Apalagi putri Gading Cempaka, ia memiliki paras yang sangat cantik. Andaikan aku cantik Tuan Putri. Wahyu. 6 orang benar dan seorang Banu Meci, Lemang Banu, Raja Raja, Rindang Bapak, anak Garang, dan yang paling bungsu adalah Putri Gading Cempaka. Wahai Adinda, Kakanda senang melihat rakyat aman dan damai, apalagi tidak ada perpecah belahan di antara mereka. Iya, Kakanda. Adinda juga senang melihat rakyat kita aman, damai, dan tenteram. Kakanda sangat bahagia lagi melihat putra-putri kita sangat saling menyayangi tanpa ada rasa iri hati dan dengki. Mereka selalu rukun dan akur. Iya, Kakanda. Mereka semua tumbuh menjadi pemuda yang penyayang, arif dan bijaksana sepertimu, Kakanda. Ibunda, mari kita lihat tarian dari kerajaan Sungai Serut. Baiklah anakku, mari kita melihat tarian mereka.
Kerajaan Singasura menjadi terkenal dengan berbagai negeri. Bukan saja karena kepemimpinan Ratu Agung, tapi juga ada kecantikan Putri Garin Cempaka. Meski usia Putri Garin Cempaka baru 2 remaja, namun kecantikan Agungnya sudah terlihat nampak mempersona bagai bidadari. Sudah banyak pengen yang datang untuk meminangnya, namun Ratu Agung menolak semuanya karena sang putri masih belum cukup umur. Wahai dayang-dayang, aku perhatikan banyak pangeran-pangeran yang ingin meminangku. Tetapi ayahanda menolaknya karena aku belum cukup umur. Suatu saat nanti, ketika aku dewasa, ada seseorang yang akan datang menjemput dan meminangku. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Iya, benar sekali Tuan Putri. Siapakah seorang yang ingin meminang putri nanti ya? Pasti pangeran yang tampan. Entahlah, aku pun tidak tahu, Dayang. Putri Garin Cempaka tumbuh menjadi gadis dewasa. Demikian pula Ratu Agung yang kian belia usianya. Suatu hari, Ratu Agung mengalami sakit keras. Dewi dapat merasa bahwa usianya sudah tidak akan lama lagi. Dewi ceritakan firasatnya kepada sang istri. Adinda, Kakanda berfirasat bahwa usia Kakanda tidak lama lagi. Kenapa Kakanda berbicara seperti itu? Entahlah Adinda, Kakanda merasa bahwa umur Kakanda tidak lama lagi. Kakanda ingin mengumpulkan anak-anak kita dan ingin bicara kepada mereka. Maka sang raja pun mengumpulkan ketujuh putra-putrinya untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Wahai anak-anakku, sepertinya ayahanda tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Oleh karenanya, ayahanda menitipkan 2 wasiat kepada kalian. Mendengar perkataan ayahandanya, wajah putra-putrinya menjadi sedih. Terutama Putri Garin Cempaka, dia tak bisa menahan perasaan sedihnya. Mendengar ucapan sang ayahanda, perlahan-lahan air matanya pun bagaikan membasahi pipinya. Ayah, jangan berkata seperti itu. Kami tidak ingin kehilangan ayah. Putriku tersayang, ajal kita semua ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
Kita tidak akan mampu menahan jika ajal telah tiba. Ayahanda mereka kemudian menyampaikan wasiat. Demi menjunjung tinggi rasa keadilan, kedamaian, dan ketentraman di negeri ini, ayah menyerahkan tahta kerajaan Sungai Serut kepada putraku anak dalam. Ayah berharap kalian semua tetap bersatu, baik dalam suka maupun duka. Dan seandainya suatu saat nanti kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah besar, ayah minta kalian menyingkirlah ke Gunung Bungkuk. Kelak di Gunung Bungkuk akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku tercinta, Putri Gading Cempaka. Baiklah ayahanda, tapi bagaimana pendapat saudara-saudariku untuk wasiat ayah tersebut? Kami tidak keberatan adikku. Kami setuju dengan wasiat ayahanda. Perwiraan tahta kerajaan Sungai Serut kepada anak dalam dapat diterima oleh putra-putrinya dengan dalam. Kedua saudara tuanya sama sekali tidak memiliki rasa iri hati. Bahkan mereka sangat mendukung dipilihnya anak dalam sebagai pewaris tahta. Selamat adikku, semoga kamu bisa memimpin kerajaan kita dengan arif dan bijaksana. Ibunda ucapkan selamat kepadamu, wahai anakku. Terima kasih ibunda dan kakanda. Anak dalam akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kerajaan Sungai Serut. Beberapa hari kemudian, Raja Ratu Agung menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh negeri pun berduka cita. Hati Putri Gading Cempaka hancur berkepit-kepit, tidak rela melepas kepergian ayahandanya. Namun, sang putri hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayahandanya dapat turun ke jalan putih. Keenam pangeran putra tunduk menahan tangis atas kepergian ayahandanya. Anak dalam kemudian dinobatkan menjadi raja pengganti ayahnya. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah seorang pemimpin adil bijaksana. Ia beserta keenam saudaranya senantiasa hidup rukun damai. Dalam waktu singkat, kemasyhuran pun tersebar ke berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kerajaan Sungai Serut dikenal. Sudah banyak bangsawan maupun pangeran datang mengenalnya. Namun, belum satu pun pilihannya diterima.
Aku ingin meminang Putri Gading Cempaka. Sampaikan pinanganku pada Raja Anak Dalam. Siapa dia? Mohon ampun, Baginda Raja Anak Dalam. Kami adalah utusan Pangeran Raja Muda Aceh dari Kerajaan Aceh. Apa yang bisa saya bantu untuk pangeran kalian? Sebenarnya maksud mendatangkan kemari adalah untuk menyampaikan pinangan Pangeran Raja Muda Aceh kepada Putri Gading Cempaka. Baiklah, aku akan membicarakannya dulu dengan saudara-saudaraku. Alangkah baiknya kau menunggu dahulu. Baik, Baginda. Wahai saudara-saudaraku, Pangeran Aceh mengutus prajuritnya datang ke sini untuk meminang adik kita, Putri Gading Cempaka. Kami tidak setuju dengan lamaran Pangeran Aceh, wahai adikku. Lagi pula Putri Gading Cempaka masih dalam kondisi bersedih karena kepergian ayahanda. Baiklah saudara-saudaraku, aku akan menolak pinangan Pangeran Aceh dengan secara baik-baik. Maafkan kami, wahai utusan Pangeran Raja Muda Aceh. Kami memutuskan untuk tidak menerima pinangan Pangeran Raja Muda Aceh. Sungguh terlaluan, kalian berani menolak pinanganku. Aku tidak terima dengan putusan kalian. Akan kubantai kerajaan Sungai Serut. Melawan! Serang! Perang besar antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Sungai Serut akhirnya tak terhindarkan. Perang akhirnya berlangsung hingga berhari-hari dengan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang terus berkecamuk, mayat-mayat yang sudah berhari-hari bergelimpangan tanpa terurus mulai membusuk. Menurut cerita rakyat, perang ini menjadi asal-usul nama Bantahundu. Rasakan kekalahan kalian. Mari pengawal, kita kembali ke tanah Rencong. Wahai saudara-saudaraku, sesuai dengan pesan ayahanda bahwa jika kerajaan Sungai Serut sudah tidak aman, kita disarankan untuk menyingkir ke Gunung Bungkuk. Baiklah adikku, mari kita bergegas ke Gunung Bungkuk untuk bersembunyi di sana. Mungkin di sana lebih aman hingga datang seorang penyelamat Maharaja Sakti. Hei kalian, berhenti. Apa yang terjadi di sini? Siapa kamu? Aku adalah Sang Maharaja Sakti, utusan dari Kerajaan Pagaruyung. Mengapa kalian terlihat kelaparan di sini? Ada masalah apa? Kami sedang mencari makan, tidak ada yang berkuasa di wilayah ini. Bila kalian berkenan, aku sanggup untuk menjadi penguasa di wilayah ini. Buktikan Maharaja Sakti. Baiklah, aku akan membuktikannya. Terima kasih Maharaja Sakti. Tidak apa-apa, kedatanganku ke sini untuk menolong kalian. Maharaja Sakti menjadi raja kerajaan Bantahulu, telah dinobatkan menjadi raja Bantahulu. Malam harinya, Baginda Maharaja Sakti bermimpi melihat seorang bidadari sedang menari-nari di tengah hujan badai. Ajaibnya, tak sedikit pun tubuh sang bidadari basah terkena air hujan. Sang bidadari membuat Gunung Bungkuk. Keesokan harinya, Baginda Maharaja Sakti menceritakan perihal. Wahai pengawal, tadi malam aku bermimpi seorang bidadari sedang menari-nari di tengah hujan badai. Tetapi ajaibnya, sedikit pun tubuh bidadari basah terkena air hujan. Kemudian sang bidadari pergi menuju Gunung Bungkuk. Aku penasaran, siapakah sosok bidadari itu? Siapakah yang bisa meramal untuk menafsirkan mimpiku tersebut? Hamba Baginda, hamba bisa menafsirkan mimpi Baginda tersebut. Baginda, ternyata bidadari cantik yang ada di dalam mimpi Baginda adalah Putri Gading Cempaka, putri penguasa wilayah ini di masa lalu.
Kini ia tinggal di Gunung Bungkuk bersama keenam saudaranya. Jika Baginda bisa membawa sang putri kembali kemari, maka Baginda akan membawa kerajaan ini kembali menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Menurut ramalan hamba, Putri Gading Cempaka kelak akan menurunkan raja-raja di negeri ini. Apakah itu benar, wahai pengawal? Jika itu benar, maka aku perintahkan kalian untuk menjemput sang putri di Gunung Bungkuk, karena aku ingin meminang Putri Gading Cempaka. Baiklah Baginda, kami berdua menjemput Tuan Putri. Secepatnya kalian menjemput mereka di Gunung Bungkuk itu. Siap Baginda. Ampun Baginda, kami adalah utusan dari Tuanku, Baginda Maharaja Sakti. Beliau adalah penguasa kerajaan Bengkulu yang dahulunya merupakan kerajaan Sungai Serut. Atas kita, beliau, hamba diminta untuk menjemput Tuanku Putri Gading Cempaka beserta tuan-tuan sekalian. Apakah ini yang dimaksud oleh Ayahanda? Baiklah para pengawal, kami akan ikut dengan kalian ke negeri Bangkahulu. Raja Aneka bersama saudara-saudaranya pun menerima pinangan Maharaja Sakti sesuai dengan wasiat ayah mereka. Wahai Putri Gading Cempaka, maukah kau menjadi permaisuriku? Bila ini memang benar yang dimaksud wasiat oleh Ayahanda, maka aku menerima pinanganmu, Maharaja Sakti. Akhirnya pesta pernikahan Putri Gading Cempaka dengan Maharaja Sakti pun dilangsungkan di Bangkahulu. Pesta berlangsung meriah karena bersama dengan upacara penobakan Maharaja Sakti menjadi raja di negeri Bangkahulu. Setelah menikah, dibangunlah istana baru yang megah sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena letak istana itu berada di kuala Sungai Lemau, maka kerajaan itu pun berganti nama menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Baginda Maharaja Sakti memimpin Kerajaan Sungai Lemau dengan arif bijaksana. Ia beserta permaisurinya Putri Gading Cempaka hidup bahagia. Raja Ratu Agung Muhammad Fatu Fikri, Ratu Mita Marianti, Rakyat Asmiandro, Cika Petri Febiola, Asma Riani, Azizia, Penari Bangkahulu, Rara Mirdasari, Anggun Kirana, Mutia Putri Sabina, Roba Kirana, Silpa Salsabila, Dayang Rani Dwi Sapitri, Devi, Pangeran Firly, Dimas Ardiansyah, Iko, Farel, Gabriel, Ariski, Putri Aulia, Penari Aceh Selvi Kartika Putri, Syagea Ayu Putri, Sasi Anggun Pitawaka, Anissa Santika, Kapita Meilani, Pangeran Aceh, Imam Prasetyo, Prajurit, Agep Saputra, Dimas Fernando, Nakoda, Tiki Abian, Raja Anak Salam, Ariski Adinata, Maharaja Sakti, Roni Ardiansyah. Itulah penampilan dari keluarga berdua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kok kamu selalu tahu sih mau pakai baju apa kalau pergi? Karena aku punya satu foto sebagai Tuntutan MC dulu. Anak kebelem MC. Jauh lah nuntut MC dulu. Aria, kan nuntut MC dulu. MC lah tuntutan dulu. Dia bilang orang tak tahu kan perfectnya dengan Joseph. luar biasa sekali ya penampilan dari kelas 12 2. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua